terjadi benar-benar kemenangan kita itu bukan tergantung perbuatan kita, tapi tergantung iman kita. Sebab kalau kita berhasil beriman penuh, setiap perbuatan kita setelahnya adalah oleh karena iman itu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkan kendalinya 100%. Orang yang bisa lakukan ini justru berbuat baik pada dirinya. Dia akan sembuh dari sakit mentalnya. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama. Hari ini kita sama-sama mau menghampiri tahta Tuhan. Pokoknya percaya saja. Percaya saja sesuatu pasti akan terjadi. Dan jikalau imanmu dan imanku diuji, kita harus lulus. Semakin yakin, semakin percaya, sebab di ujung sana lebih dari pemenang, itulah kita. Tuhan, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Makasih Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam kamusmu tidak ada kemustahilan. Hati kami boleh tenang percaya karena kami bersandar pada siapa. Yang kami sandari adalah yang maha kuasa, yang serba bisa. Tidak ada perkara sulit maupun sukar bagi Tuhan Yesus. Jamahlah setiap hati yang telah kecewa, putus asa, setiap jiwa yang letih lesu dan berbeban berat, Kau akan merdekakan, Kau akan bebaskan. Saat ini bekerjalah, berkaryalah ya Roh Kudus. Kami mengundang hadirat-Mu, fokus kami hanya kepada salib-Mu. Makanya sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu selalu. Dengan rendah hati kami melayani. Semua for your glory Tuhan. Dan semua untuk memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apakah ada di antara Anda yang sedang berada di sebuah masa di mana segala sesuatu terasa nggak masuk akal? Doa belum terjawab, pintu-pintu tertutup. Kalau begitu berarti hari ini, Saat Teduh Bersama ini, pesan kali ini adalah untuk Anda. Saya berikan judul, Percaya Tuhan Saat Habis Akal. Gampang untuk percaya Tuhan kalau masih ada sisanya. Kalau masih tersisa sebagian besar, biasanya orang tidak bersandar. Tapi kalau sisa kita tinggal kecil, apalagi sudah ludes, habis, whatever it is. Kesehatan, keuangan, kawan, dukungan, apapun juga. Bisa kita percaya Tuhan ketika persediaan kita menipis? Dan juga kalau segala sesuatu yang kita sudah rencanakan baik-baik semua buyar? Can you still trust God? Bisakah kita masih percaya kepada Tuhan ketika kita tidak punya apa-apa lagi? Percaya sama Tuhan itu jangan sekali-kali. Setiap kali. Apapun yang terjadi atau tidak terjadi, percaya Tuhan terus. Terus percaya Tuhan, karena waktu kita percaya kepada Tuhan, sesuatu terjadi. Only believe all things are possible. Percaya saja, percaya saja. Kamu akan melihat kemuliaanku, kata Yesus kepada keluarga yang akan segera menerima mujizat itu di dalam cerita Injil. Saya ajak kita buka 3 ayat saja semua di kitab Amsal. Saya kasih judul sekali lagi, Percaya Tuhan Saat Habis Akal. Coba buka sama saya di Amsal 3 ayat 5 dulu ya. Kan hanya 1 ayat, kalau boleh kita baca bersama ya dengan suara keras. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, suara itu juga kasih karunia. Nanti kalau habis baru kita ingin bersuara. Kenapa nggak pakai suaramu untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk membaca Alkitab? Ya, mari kita baca dengan lantang dan keras, karena kita tahu firman itu ketika keluar dari mulut kita, dia menjadi kuasa. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lihat itu, ada kata janganlah bersandar, itu perintah, itu bukanlah sebuah saran. Jangan, kalau Tuhan sudah bilang jangan diterjang. Tuhan paling tahu. Kalau Tuhan bicara itu selalu benar. Tuhan gak pernah salah. Kalau Tuhan berkata jangan bersandar pada pengertianmu,
pasti pengertian kita itu bukan jaminan. Pengertian manusia itu saking terbatasnya, dia tidak bisa jadi andalan. Meskipun kadang-kadang pikiran kita sendiri itu begitu mencekam. Kalau kita takut, kalau kita khawatir, udah kita terjerumus dalam pikiran. Dalam pikiran-pikiran negatif, kita tidak bisa keluar. Apalagi yang paling kita rasakan di dalam benak kita kalau bukan pikiran kita. Tetapi itulah sebabnya kita perlu import. Kita perlu import firman Tuhan supaya pikiran kita itu ada tandingannya. Dan sebagai orang beriman pada Tuhan kita tahu Tuhan yang maha tahu. Firman itu selalu benar, pikiran kita nggak tentu. Kadang benar, kadang salah. Pikiran manusia itu sangat terbatas. Karena kenapa? Karena manusia itu tidak maha tahu. Dan manusia itu bukan kebenaran, apalagi jalan. Kita ini belum bisa memahami masa lalu. Bagaimana kita bisa menentukan masa depan. Coba semua yang terjadi dalam hidupmu, dapatkah kita rumuskan semuanya? Sesuatu di belakang contohnya. Bahkan sampai hari ini pun kita belum dapatkan jawaban mengapa atas setiap kejadian yang menimpa hidup kita. Paling-paling kita hanya bisa kecewa sama Tuhan, kecewa sama kehidupan. Paling-paling kita bisa marah, bisa trauma. Tapi manusia bahkan tidak bisa memahami masa lalunya. Belum lagi hal-hal yang terjadi di belakang kita itu sebagian lagi nanti kemudian hari akan sangat berguna. Dan kita masih belum bisa membedakan yang mana persisnya. Dari semua yang kita alami itu, yang mana yang useful, yang mana yang useless. Yang mana yang berguna, yang mana tidak ada gunanya. Kita sampai hari ini masih mencoba untuk mengerti. Termasuk masa kini, kita masih belajar untuk memahami apa yang terjadi. Apa yang terjadi di dunia ini ya. Dunia ini mau ke arah mana ya. Masa kini kita pun, kita tidak bisa tangkap semua. Sebab kenapa? Sebab sekarang kita sedang jalani, berarti kita masih belajar. Kita sekarang masih mempelajari, apalagi masa depan kita yang penuh dengan misteri, kecuali hal-hal yang kita sudah rencanakan. Jika terjadi, ya hal-hal itu saja yang kita ketahui. Sisanya kita nggak tahu apa-apa. Apalagi kalau nanti semua yang kita rencanakan itu tidak kejadian. Malah kita nggak tahu malah kita nggak tahu apa-apa. Malah sedikit pun kita nggak menguasai masa depan kita. Sungguh-sungguh masa depan kita itu tidak dalam kendali manusia. Karena itu kenapa dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena pengertianmu sendiri itu pengertian manusiawi. Dan manusia itu lemah. Tuhan memberikan solusi. Di ayat ini tadi kalimat pertama itu solusinya, percayalah kepada Tuhan. Dan jangan tanggung, percaya kepada Tuhan itu harus dengan segenap hati. Percaya sama Tuhan itu tidak boleh 99%, harus 100%, harus seluruh. Kalau percaya, jangan khawatir. Saya harus memutuskan di depan. Saya berikan kepada siapa keyakinan saya. Apakah saya mau percaya diri saya lebih atau percaya apa kata Tuhan? Saya harus memutuskan hari ini sebelum terjadi sesuatu di depan. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, aku hidup oleh iman kepada firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti, apalagi dari pengertian sendiri, tapi kita hidup karena perkataan Tuhan. Tiap pagi saya bangun tidur, yang saya cari langsung dalam makanan rohani. Kalau saya nggak makan ini, nanti saya akan makan pikiran sendiri. Kalau saya makan pikiran sendiri, lama-lama saya akan makan hati. Saya akhirnya akan berjalan di tempat seperti bangsa Israel 40 tahun, harus keliling-keliling di situ, di padang gurun saja lalu mati. Every morning, tiap pagi. Karena saya sudah memutuskan jalan hidup saya. Jalan hidup saya adalah Tuhan. Karena itu setiap pagi saya tidak mau merasa kuat, merasa hebat. Tiap pagi saya tidak mau
hanya bergantung pada percaya diri. Tiap pagi saya cari firman. Saya bersandar pada setiap ayat-ayat di dalam Alkitab. Masuk ke hadirat Allah agar saya dengar suaranya, bukan hanya baca teori belaka. Karena saya tahu kalau Tuhan tidak tuntun jalan saya paling takut tuntun jalan sendiri. Karena saya tidak tahu masa depan saya. Dan juga tidak ada jaminan rencana saya akan terjadi. Bukankah rancanganku lebih tinggi, kata Tuhan? Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Hidup itu penuh dengan ketidaktentuan. Saya butuh Tuhan. Kita harus tahu ini dulu. Makanya saya hari ini mau sampaikan bahwa pengertianmu, termasuk jikalau Anda PhD, kalau Anda S3, kalau Anda profesor, kalau ada di sini orang yang intelektual, ya, apapun itu paling polling kita cari survei-survei membuktikan semua itu hanyalah opini manusia. Tiba-tiba di dunia terjadi sesuatu semua orang tidak duga. Kalau kita tahu semuanya itu, kita harus belajar pintar. Orang yang pandai tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa kita sandari. Karena hanya Tuhan yang bisa melihat dari bird's eye view, dari drone view. Tuhan yang bisa melihat dari sorganya yang mulia. Dia bisa melihat masa lalu, masa kini, masa depan manusia. Dia lihat alfa, permulaan kita. Dia lihat omega, akhir segala sesuatu. Siapa lagi kandidatnya untuk saya percayai? Kalau bukan Tuhan sendiri. Makanya penting untuk kita kenal Tuhan itu siapa. Sehingga kita tidak terpaksa untuk membaca firman-Nya atau merenungkan perkataannya. Kalau kita tahu dia itu siapa, kapabilitas Allah, otomatis kita dengan sendiri akan mencari firman-Nya. Karena firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Dia yang bisa tuntun kita di short term atau di jangka pendek. Pelita bagi kaki kan, jadi seperti senter diletakkan di sepatu atau sandal. Seperti sepatu anak kecil itu loh yang ada lampu-lampunya, supaya dia gak kesandung. Tapi dia terang bagi jalan, terbuka semua lampu sampai sejauh mata bisa memandang. Hanya Tuhan yang bisa kasih kita short term goal. Hanya Tuhan yang bisa memberi kita long term goal. Hanya Tuhan yang bisa memberi kita target jangka pendek, target jangka panjang. Saya percaya hanya kepada Tuhan. Baru setelah itu saya bisa percaya diri. Kalau saya sudah punya firman, saya percaya diri. Makanya tiap pagi saya mengosongkan diri. Masuk ke hadirat Allah. Seperti bangsa Israel mencari mana. Saya mencari tuntunan barunya sekalipun saya sudah punya pengetahuan akan firman. Tapi tiap pagi saya mau mendapatkan roti yang fresh, roti yang segar. Mana dari sorga untuk kehidupan saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa yang kita bisa pelajari? Poin 1 dulu ya, saya berikan di sini. Pengertian kita sebagai manusia sangat terbatas, jadi catat itu. Supaya jangan di sini ada orang yang sok tahu, sok pintar. Termasuk kita, para hamba-hamba Tuhan. Pengertian kita itu karena terbatas. Mari kita sekarang rendah hati. Tiap pagi, tiap hari, tiap minggu waktu datang ke gereja seperti bejana yang siap diisi. Dan setiap kali kita saat teduh bersama seperti ini, baik live-nya maupun nanti Anda riran, Anda juga akan terima remah-remah dari Tuhan. Sebelum kita ke poin 2, kita baca ayatnya. Sekarang buka dengan saya di Amsal pasal 16 ayat 3. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena saya ulangi sendiri. Di sini disuruh oleh penulis Amsal. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Ada kata serahkan. Itu I surrender. Jadi kata percaya itu sama dengan serahkan. Kalau kita percaya sama seseorang, misalnya kalau kita lagi naik taksi, kita percaya pada sang pengemudi taksi itu, maka kita serahkan kendali pada sopirnya. Siapa yang ada
duduk di kursi pengemudi? Ya sopir taksi. Kalau kita punya anak misalnya sudah jadi remaja, sudah waktunya mau ambil SIM, surat izin mengemudi atau driver's license, lebih baik kasih guru kalau orang tuanya nggak siap. Lebih baik kasih, ini loh kan selalu akan ada les-lesan untuk setir mobil. Kenapa? Padahal papanya ahli loh, papanya jago nyetir. Tapi karena anak ini kan forever, selama-lamanya kan bayi di rumahnya. Jadi kalau anak itu sudah pegang ke steering wheel, pegang di setir itu, papanya tidak punya kendali atas setir maupun atas gas dan remnya. Ngeri loh, takut loh. Saya juga punya pengalaman. Padahal anak saya ya bagus tuh nyetirnya. Tapi waktu saya yang ajarin, apalagi pertama kali, saya yang nervous, dia pun jadi tegang. Karena dia tegang, jadi nggak enak nyetirnya. Lalu kena marah sama papanya, hati-hati begitu-begitu. Aduh, udahlah, selamatkan hubungan ayah dan anak. Mending kasih guru aja yang ajarkan. Kadang-kadang kita ya, cinta sih cinta ya. Tapi karena cintanya itu, dan karena dia dari kecil kita lihat dari orok bayi, kita jadi kita percaya. Makanya kita sudah siap untuk kasih dia kendaraan. Dia harus belajar dulu menyetir. Tapi kita nggak serahkan. Yang dimaksudkan percaya kepada Tuhan itu serahkan kendali. Serahkan kendali kepada Tuhan. Kalau kita bilang percaya di mulut kita nyanyikan, tapi kita dalam hidup ini, kita nggak benar-benar serahkan kendalinya ke Tuhan, ya sama aja tidak percaya namanya. Di sini percaya itu berarti berserah. Sampai pada taraf apa? Coba Anda baca, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Berserah sampai titik seolah-olah kita tidak berbuat sesuatu loh. Karena yang disuruh oleh Salomo di sini, kamu harus serahkan perbuatanmu. Bukan sebagian perbuatan, semua perbuatan. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, berarti kan kita tidak berbuat apa-apa. Berarti kan Tuhan 100%, kita 0. Kita 0%. Ayat ini bukan berarti menghapuskan keterlibatan kita dalam rencana Allah. Tapi di awal-awal depan kalau orang itu mau percaya, dia harus benar-benar 100% serahkan kendali ke Tuhan Yesus. Meskipun Yesus naik ke atas kayu salib pada akhirnya demi Bapa dan demi menebus dosa kita. Tapi di Getsemani, Yesus belajar berserah sebagai anak Allah. Disempurnakan dalam penderitaan, peluhnya menjadi darah ketika dia berkata, "Not my will but let your will be done." Bukan kehendakmu tapi kehendakmu terjadilah. Kalau nggak ada episode itu, tidak mungkin berakhir di Golgota. Kalvari, cerita Kalvari itu tidak ada. Dan kita semua binasa. Kehendak Bapa tidak digenapi. Di Getsemani itulah Yesus. Kenapa peluhnya menjadi darah? Dia bukan berserahnya itu 99%. Apalagi seperti kita yang kita berkata percaya tapi penyerahannya hanya 1% doang atau hanya 1% saja. Di Getsemani itu Yesus benar-benar berserah penuh. Sampai darah keluar dari peluh. 100%. Bukan berarti Yesus tidak berbuat sesuatu. Setelah itu Yesus digiring ke Kalvari. Dan dia menggenapi setiap nubuatan dengan setiap perkataannya di kayu salib termasuk Eloi Eloi lama sabachthani sampai pada titik it is finished, sudah selesai. Lalu dia hembuskan nyawa dan berkata, Bapa kepadamu kuserahkan nyawaku. Lalu dia menunduk dan mati. Yesus berbuat segalanya. Tapi di depan ketika dia berserah, dia serahkan seluruh perbuatannya. Sebelum satu pun perbuatannya itu dia lakukan. Sebelum kita berbuat sesuatu, ketika kita masuk hadirat Allah, kalau mau serahkan seluruhnya. Nanti ketika Anda berbuat sesuatu setelah itu, kekuatan Allah yang mendukungmu. Anda tidak melakukannya sendiri, tapi kasih karunia Allah yang melakukannya melalui dirimu. Kuasa Roh Kuduslah yang memberimu power to do so. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Tuhan akan memberimu kekuatan baru. Jadi benar-benar kemenangan kita itu bukan tergantung perbuatan kita, tapi tergantung iman kita. Sebab kalau kita berhasil beriman penuh,
Setiap perbuatan kita setelahnya adalah oleh karena iman itu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkan kendalinya 100%. Orang yang bisa lakukan ini justru berbuat baik pada dirinya. Dia akan sembuh dari sakit mentalnya. Hari-hari ini, di dunia ini yang paling marak adalah apa? Yang paling laku adalah obat penenang. Penyakit mental tidak harus seseorang jadi gila. Tapi stres berlebihan. Karena dia tidak serahkan. Dengan segala depresi yang bukan kehendak Tuhan. Saya tahu tidak semua depresi itu selalu melulu ada setan. Tapi pasti dia akan melibatkan hati yang khawatir, hati yang gelisah, hati yang overthinking. Dan ini semuanya sebenarnya solve. Semuanya terselesaikan sendiri ketika seseorang itu beriman. Makanya iman itu yang menjaga hati kita. Kita kadang-kadang merasa kita itu harus jaga iman kita ya. Sebaliknya, iman itu yang jaga kita. Makanya kalau kita beriman itu kita yang diuntungkan. Kalau kita beriman sama Tuhan. Serahkan perbuatan kepada Tuhan. Maka kita tidak akan mental. Bukan hanya itu, Tuhan berjanji maka terlaksanalah segala rencanamu. At least paling tidak. Rencanamu yang selaras dengan rencana Tuhan akan terjadi. Dan rencanamu yang tidak selaras dengan Tuhan akan digantikan dengan rencana yang lebih tinggi. Dan Tuhan berjanji, kalau kau serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar menyerahkan kendali ke tangan Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin mengecewakan. Rencana Tuhan pasti terjadi. Kalau Tuhan yang pegang kendali, ya pasti agendanya yang kejadian. Kalau sopir yang setirkan kita itu suka ngebut, ya pasti nanti habis itu kita diajak kebut-kebutan. Agendanya yang kejadian. Kalau sopir itu suka marah-marah, berantem di jalan, turun dari mobilnya, tantang orang sebelah, ya nanti kita akan terus mengalami itu. Kalau sopirnya pelan, lamban, mungkin yang sopir itu ngantuk, ya jalannya juga akan pelan, nggak sampai-sampai tujuan. Siapa yang pegang kendali? Agendanya terjadi. Kalau kita biarkan Tuhan pegang kendali, His will be done. Kehendaknya akan terjadi atas hidupmu. Makanya kalau doa, jangan melek-melek, curi-curi lihat kanan kiri. Konsentrasi. Kalau dengar firman, konsen, fokus penuh. Catat khotbah itu karena mungkin dalam catatan-catatanmu akan ada referensi-referensi arah-arah hidupmu. Mungkin sekarang belum melompat. Mungkin yang merema adalah bagian-bagian pertama, nanti bagian akhir, bicara kemudian hari. Konsentrasi penuh. Nomor 2, percaya Tuhan saat habis akal. Percaya Tuhan berarti lepaskan kendali kepadanya. Amsal 16:3 tadi kita sudah baca. Kita ke bagian terakhir. Kita lihat sekarang kembali lagi ke Amsal 3 ayat 6. Ya, percaya Tuhan saat habis akal. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita baca bersama-sama dengan keras dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau tadi serahkan perbuatanmu, sekarang akuilah dia dalam segala lakumu. Apa itu? Saya kasih poinnya dulu ya. Catat ini. Kata akuilah di situ kan melakukan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Itu kan kelakuan. Berarti melakukan kehendak Tuhan, datangkan arahannya. Pernahkah kita rasa kita kehilangan arah? Rencana kita buyar semua, nggak ada yang terjadi, malah justru sebaliknya. Kadang-kadang kita sudah putus asa, rasanya ini kita seperti apa ya? Seperti berada di posisi stagnan, nggak menang, nggak kalah gitu. Kalau orang main catur itu remis namanya. Ya, ini adalah suasana yang paling frustrasi ketika maju salah, mundur salah. Pada saat seperti itu, kehendak Tuhan yang kayaknya, kehendak Tuhan yang besar jadi misteri lagi. Aku enggak tahu nih kira-kira dari sini setelah ini hidupku kemana. Tapi ya, kabar baiknya. Akuilah dia dalam segala lakumu. Segala lakumu itu enggak semua adalah kelakuan besar. Segala lakumu itu juga perkara-perkara yang lebih sederhana, perkara-perkara yang lebih kecil. Tidak semua kehendak Tuhan itu sifatnya besar. Ada kehendak Tuhan yang sifatnya kecil. Besar kecil ini bukan size-nya atau pentingnya. Tapi yang mana di luar kendali Anda, kontrol Anda. Yang mana di dalam ranah atau wewenang Anda hari ini.
Kita nggak tahu nanti misalnya kita akan divonis apa kalau ada orang sakit penyakit keras. Masih tunggu dulu hasil MRI. Nah itu kan kehendak Tuhan besar, kita nggak tahu nanti seperti apa. Tapi kehendak kecil sekarang waktu kita menunggu kabar itu kita bisa putus asa dan marah. Atau kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dan tetap memuji Tuhan. Dan tetap berharap kepadanya. Ini adalah pilihan kita sekarang. Ini adalah kehendak Tuhan yang kita bisa ketahui. Ini bukan kehendak Tuhan yang jauh lebih tinggi yang masih misteri. Sesuatu yang sederhana yang ada di depan kita. Waktu kita menunggu kabar hasil MRI-nya atau hasil CT scan-nya. Kita bisa panik, lalu habis itu kecewa, marah-marah, putus asa, saling menyalahkan, atau kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Meskipun susah ya. Meskipun susah. Dan kita tetap berharap pada Tuhan. Dan kita memilih untuk ayo kita berdoa sambil menunggu hasilnya. Pekerjaan kita di dalam permasalahan, dalam gejolak yang luar biasa. Maju kena, mundur kena. Tapi perkara-perkara yang ada di depan kita masuk ke kantor hari ini, apa yang harus kita putuskan langsung di depan mata, baik itu melibatkan orang lain atau tidak, itu semua hari ini ada di tanganmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, itu segala sesuatu, segala keputusan. Akuilah dia dalam segala lakumu, itu bukan hanya langkah besar, langkah yang kecil juga. Akuilah dia dalam segala lakumu, itu berarti melakukan kehendak Tuhan yang kita ketahui, yang bisa kita ketahui. Akuilah dia itu berarti libatkan dia. Akuilah itu berarti jangan tinggalkan dia. Akuilah itu berarti lakukan seperti sesuai dengan firman-Nya. Jangan melanggar firman yang kau sadari hari ini. Akuilah dia. Gak bisa orang setelah mengakui dia menghujat dia. Setelah mengakui dia lalu habis itu memungkiri dia. Gak bisa. Orang yang mengakui dia ya harus melakukan kehendak-Nya. Lakukan kehendak Tuhan yang kau sadari hari ini. Dan ternyata waktu kita lakukan itu mendatangkan arahan Tuhan berikutnya tanpa kita tahu. Mungkin kita sekarang belum menyadarinya. Tapi itu mendatangkan arahan. Memberi kita direction. Itu mengundang Yesus jadi direktur atas hidupmu atau direktur utama. Ketika kita tidak tahu, tidak bisa melihat jalan ke depan. Gang kecil di depan kita, jalan dengan Yesus. Dari arteri-arteri kecil itu ternyata akan ada vessel atau akan ada saluran jantung besar menuju pada kehendak Tuhan yang utama atas hidupmu. Saya nggak ngerti kenapa. Dalam konteks seperti ini, kenapa firman yang saya dapat hari-hari ini baik di gereja atau baca sendiri. Bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin ada orang berkata begini. Padahal yang aku hadapi ini, Goliat beneran. Aku sedang diperkarakan dengan, mungkin aku sedang berada dalam sebuah urusan lawsuit mungkin, atau suatu yang sifatnya tuntutan. Aduh Tuhan, kenapa kau ajari aku terus untuk mengampuni? Gak relevan. Ikuti aja, jangan tawar-menawar. Itu gang-gang kecil kalau di jantung, itu arteri-arteri kecil itu. Anda dan saya kalau beriman pada Tuhan, kita tidak akan pernah memprediksi jalan mana yang akhirnya membuka jalanmu yang lebih besar. Tapi kalau kita tidak bisa ikuti Tuhan di gang-gang itu, maka kita akan gagal juga untuk sampai ke jalan tolnya yang maha kuasa. Lakukan kehendak Tuhan, tidak pernah salah. Kalau hari ini firman Tuhan merema sesuatu, baik itu relevan dengan keadaan atau bukan, lakukan. Karena dengan demikian Anda mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Bukan pilih-pilih mana yang gua mau atau mana yang kita mau. Dan itu Tuhan berjanji maka ia akan meluruskan jalanmu. Lucu. Kenapa kok orang itu mengakui Tuhan dalam lakunya? Laku ini kan melakukan. Kok justru akhirnya Tuhan luruskan jalan?
Kita kan maunya langsung speeding kan, yang langsung kalau bisa itu tancap gas, langsung high speed, langsung kecepatan yang dahsyat. Manusia kayak gitu, mau naik kuda malah hilang. Tapi justru kekuatanmu adalah dalam tinggal tenang, dalam bertobat, dan dalam diam. Laku itu seperti kalau bahasa Jawa melaku. Melaku itu artinya jalan, selangkah demi selangkah. Manusia memikirkan jalannya, Tuhan menentukan langkahnya. Kalau Tuhan sudah tentukan langkahmu, nggak usah pikirkan jalanmu. Nanti Tuhan yang akan luruskan. Ada dua kata yang saling bertabrakan. Satu lakumu, satu jalanmu. Jalan itu jalan tol besar. Lakumu itu adalah langkah-langkah kecilmu. Melakukan kehendak Tuhan yang kau sadari itu justru akan mendatangkan arahan besar atas hidupmu nanti. Hingga kita bisa menoleh ke belakang dan berkata, sungguh Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Anda mengatakan itu dalam kemenangan suatu hari, jangan berkecil hati. Meskipun semua itu Tuhan yang menjadikan indah. Tapi ada andil atau ada partisipasi Anda di dalamnya, dalam ketaatan-ketaatan kecilmu. Karena Tuhan tidak akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya kalau Anda tidak mengakui Dia dalam segala lakumu atau setiap kelakuan kecilmu hari ini. Anda tidak akan ketemu jalan besar Tuhan. Paham ini Bapak Ibu Saudara, keluarga Saat Teduh yang saya kasih. Jangan sampai kau putus asa karena tidak bisa melihat jalan besar. Bersyukurlah kalau masih ada Tuhan di jalan kecilmu. GR-lah dulu, gede rasa dulu, merasa over PD dulu, over percaya diri dulu bahwa ayo Tuhan, jangan-jangan dari jalan-jalan kecil ini nanti akan terbuka jalan besar yang ku nantikan, laut merah pun akan kau buka. Amin. 3 poin sini rangkumannya sebagai aplikasi buat kita. Percaya Tuhan saat habis akal. Number 1. Pengertian kita sebagai manusia sangat terbatas. Stop percaya dirimu sendiri melebihi Tuhan. 2. Percaya Tuhan berarti lepaskan kendali kepadanya. Kalau mau berserah, berserah total. Ya, tapi jangan berkata, oh berarti kita nggak perlu berbuat apa-apa. Tuhan semua. Enggak, Tuhan selalu melibatkan kita. Tuhan mau kerjasama, tapi itu langkah pertama. 3. Melakukan kehendak Tuhan, datangkan arahnya. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Tuhan akan menolongmu menjelang pagi. Dia mengasihimu dan tak terbatas kuasanya atas kita. Haleluya. Saya bacakan dulu kesaksian-kesaksian iman, kesaksian-kesaksian kesembuhan dan mujizat yang Tuhan telah lakukan bagi keluarga Saat Teduh bersama Sika. Shalom Pastor Philip dan tim. Pada Saat Teduh bersama 17 September 2025 dengan judul 7 Aku Akan. Di akhir khotbah Pastor Philip meminta kami menuliskan poin mana yang berbicara secara pribadi. Saat semua poin diulang, saya merasa sangat diteguhkan oleh poin ke-7, yaitu aku akan memberikannya kepadamu. Tanpa tahu apa yang akan Tuhan berikan, saya hanya mengamini dan mengimani janji itu. Sekitar tanggal 20 September, saya mendapat kabar bahwa kontrak kerja saya tidak diperpanjang lagi. Padahal sebelumnya sudah disepakati akan diperpanjang 6 bulan. Saya harus berhenti tanpa arah yang jelas. Namun saya tetap berpegang pada janji Tuhan. Puji Tuhan, pada 7 Januari, saya mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan yang saya rindukan. Makasih Tuhan Yesus, Pastor Philip dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya, pekerjaan adalah berkat Tuhan. Pastikan kita semua sungguh-sungguh di dalamnya. Haleluya. Felicia Chandra. Shalom Pastor Philip dan tim. Menjelang Natal 23 Desember, saya jatuh dari motor dan lutut kiri saya luka, bengkak, kaku, serta sulit ditekuk. Walaupun masih bisa berjalan dan mengikuti ibadah Natal serta Tahun Baru, lutut saya terasa berbeda, seperti ada tulang miring dan benjolan. Pada 28 Januari 2026, saya mengikuti streaming Saat Teduh bersama berjudul Kenal Tuhan. Lutut kiri saya terasa hangat. Di akhir doa kesembuhan, saya menumpangkan tangan ke lutut dan berdoa dengan iman. Saya merasakan seperti ada pergerakan pada tulang tersebut dan lutut saya kembali ke posisi normal, terlihat sama seperti yang kanan. Saya percaya Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya, tidak ada yang mustahil baginya. Makasih Pastor Philip dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Senang ya mendengar semua kesaksian ini. Orang-orang yang berdoa dijawab Tuhan. Tuhan masih jawab doa loh. Hari ini pasti giliranmu. Putri B. Sima Tupang. Saya anak rantau yang sempat putus kuliah di tengah jalan. Saat pertama merantau, Tuhan mempertemukan saya dengan GMS dan CG. Di sana saya dibimbing
melepaskan kepahitan, dan menemukan kembali iman yang sempat hilang. Setelah berhenti kuliah, saya bekerja kasar 12-16 jam sehari selama 2 tahun. Saya mengalami burnout, dan yang paling berat adalah rasa jauh dari rumah Tuhan, tempat saya menemukan keluarga rohani. Puji Tuhan, pada 28 Januari saya diterima kerja hanya dalam 3 hari setelah interview pertama. Padahal awalnya HRD mengatakan hasilnya 1-2 minggu. Jam kerja pun Senin sampai Jumat saja walau masih kontrak 3 bulan. Tuhan sungguh baik, saya rindu kembali beribadah offline dan bergabung di CG. Makasih keluarga GMS yang membantu saya menemukan kembali iman saya. Iman itulah yang membuat saya bertahan selama 2 tahun ini. Anda tidak sendiri, setiap kita juga butuh komunitas iman yang sehat. Kalau Anda masih sendirian, itu bukan kehendak Tuhan. Sepanjang acara ini bukan acara, ini hadirat Allah. Ketik aja CG, nanti tim kami akan langsung menghubungi Anda. Jangan arungi hidup ini alone, ya. Don't do life alone, Tuhan mengasihimu. Saya barusan melihat seperti ada pintu yang mau tertutup. Ada jeritan tangis. Ketika mau tutup itu semakin histeris. Lalu saya lihat tangan, hanya tangan segini aja. Hanya telapaknya aja. Tapi saya lihat ada lubang. Ada lubang yang naik ke atas dari tengahnya. Saya tahu itu tangan siapa. Dan pintu itu tidak jadi tutup. Dengarkan nubuatan ini. Khususnya bagi orang-orang di dalam dunia kerjanya. Sebab saya hanya dapat nubuatan ini untuk dunia kerja hanya satu ini. Lalu kita berdoa syafaat. Berkat-Mu dalam musim ini seperti pintu yang nyaris tertutup tapi tidak akan tertutup rapat bagimu. Sebelum dia tertutup, tangan berlubang paku itu akan masuk di sela pintu dan membukanya untukmu. Nyaris tapi luput. Hampir, selalu gak jadi hancur. Dan selalu sudah dekat kayaknya seperti apa. Bukan kecewa. Tapi setelah itu ada intervensi Allah. Rasanya kenapa Tuhan tidak tolong saya lebih awal, lebih dini? Kenapa menunggu seolah-olah sudah 4 hari telat seperti Lazarus yang mati? Tapi Tuhan berkata kepadamu, orang-orang, khususnya para pengusaha hari ini, aku tidak pernah terlambat. Aku tidak hanya datang untuk mencegah Lazarus jangan meninggal, tapi sekalipun dia meninggal dunia, dia hanya tidur. Aku akan membangkitkan dia. Dia hanya tidur. Rema ini, tangkap. Dia hanya tidur. Padahal dia mati. Tapi di mata Yesus, bagi Yesus, itu hanya tidur. He's just sleeping. Tuhan akan bangkitkan dia. Seperti anak yang Tuhan bangkitkan tuh. He's just sleeping. Dia hanya tertidur. Saya percaya berkat ini bagi orang-orang yang mendengarnya. Terimalah. Sebab ketika firman ini menjadi rema di hatimu, dia menjadi pedang bermata dua. Something will happen in your business. Sesuatu yang terjadi dalam bisnismu. Ada berkat yang nyaris hampir-hampir luput dari tanganmu. Tapi tiba-tiba diberikan karena ada tangan berlubang paku mencegah pintu itu dan masuk dari selanya. Dan di sana memberikanmu anugerah dan memberimu kelegaan dalam nama Yesus Kristus. Mari saat ini ulurkan tangan untuk setiap orang yang mau berdoa bagi segala hal-hal yang lain juga, bukan hanya soal pekerjaan. Tuhan, Kau dengarkan doa kami. Urapi Tuhan setiap keluarga saat teduh bersama dalam segala keperluannya. Turahana masyukenana ya nana. Hindara potukarana nama tiarana nama yosunana nana durora wayashi. Hindara nama ya nama takarono nama takaya nama turuna nama yasunana nama takabaya baraba. Nana nama takayasu. Oh, nana nana yasu nana nama yasu. Nana nama yasu. Nana nama yasu. Nana nama yasu. Aku tengking artritis di dalam nama Yesus. Saya melihat seperti benjolan di antara join-join atau di antara sendi-sendi. Ada benjolan seperti ada bola pingpong separuh di pergelangan tangan seseorang. Dan itu sakit bukan main sampai di setiap join-join yang ada. Aku tengking di dalam nama Yesus, kondisi itu engkau sembuh. Dan ketika di lab tes kembali, hasilnya akan normal dalam nama Yesus. Struktur badan, yaitu L berapa dan sebagainya, dokter yang tahu. Syaraf belakang itu,
itu keluar semuanya mencong-mencong dan udah keluar semuanya dari jalurnya. Tuhan operasi sekarang dalam nama Yesus. Jangan heran kalau sesuatu yang panas bukan hanya hangat. Pasien yang seperti ini merasakan saat ini seperti sesuatu yang panas sekarang menerpa bagian tubuhmu, di punggungmu. Dalam nama Yesus, I speak healing in Jesus name. Dalam nama Yesus, aku patahkan kondisi itu, aku hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. I speak healing and miracles dalam nama Yesus. Tetap kembali ke dokter, karena nanti dokter yang akan memverifikasi kesembuhan ini lewat tes-tes yang ada, lewat screening yang ada. Biar nanti semua yang Tuhan kerjakan akan terbukti lewat meja medis. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang memegang tangan kananmu dengan kemenangan. Pergilah, pulanglah, membawa damai sejahtera. Haleluya. Amin.